Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kalian memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Kalian harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Nah, sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Kalian tahu nggak apa pekerjaan dari seorang dokter itu? Apakah kalian pernah bertemu langsung dengan dokter? Apakah kalian pernah sakit? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru mengambil ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahnya, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kaku selalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niatnya, yaitu ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahnya. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang? Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas seperti diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warganya. Jadi dokter ini tidak mengharapkan imbalan apa-apa ya. Cukup dibayar dengan sampah saja, seperti sampah kering ya. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya.
dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Yaitu dampak tindakan Dokter Rana, warga-warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak mengelola sampah. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Inilah ya, Ibu nanti akan tampilkan ya tabelnya. Sikap dari Dokter Rana yang dapat kalian bisa ambil ya, yaitu yang pertama, dedikasi. Dedikasi yang ditunjukkan Dokter Rana patut kita contoh. Walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Yang ketiga, kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Lalu sikap Dokter Rana yang dapat diambil yang keempat yaitu suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Itulah sikap-sikap dari Dokter Rana yang dapat kita ambil ya, seperti dedikasi, tanggung jawab, kerendahan hati, suka menolong ya. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana yaitu hal baik yang bisa dicontoh adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana dalam menolong warga. Dari Dokter Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain ya. Kita tidak boleh sombong, tetap harus rendah hati. Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Nih di sini contoh kesepakatan kelas 4E ya. Yang pertama, tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Itulah merupakan contoh kesepakatan kelas 4E. Agar apa ya? Agar di kelas itu nyaman, tidak ada saling mengejek, saling menyakiti antar teman ya. Karena mengejek dan menyakiti itu tidak boleh.
Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kalian sudah menerapkannya ya. Ketika kesepakatan itu kalian telah lakukan di kelas masing-masing. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk tema 4, subtema 2 pembelajaran 4 Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.